saya Isnin Fabila Siva. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu atau pernah menggunakan MOOCs seperti Udemy, Udacity, Coursera, Novo8, FutureLearn, Khan Academy, edX, dan lain sebagainya? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai MOOCs atau Massive Open Online Courses seperti yang disebutkan tadi. MOOCs adalah kursus online yang dirancang untuk peserta dalam jumlah besar yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, selama mereka memiliki koneksi internet. Terbuka bagi setiap orang tanpa kualifikasi untuk mendaftar dan menawarkan pengalaman kursus online yang lengkap secara gratis. Umumnya, MOOCs terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada CMOOCs dan yang kedua XMOOCs. CMOOCs atau Connectivist MOOCs yaitu berupa pembelajaran sosial dengan pendekatan konektivitas. Dalam CMOOCs, interaksi dan kolaborasi yang aktif dipandang sebagai kebutuhan untuk membangun pengetahuan sebagai anggota komunitas online yang terbuka dan aktif. XMOOCs atau Extended MOOCs menggunakan pembelajaran individu atau pendekatan perilaku kognitif dengan model pengajaran didaktik atau transmisi. Dengan keterbukaan yang agak terbatas atau seringkali untuk mencari keuntungan dan kurang menekankan pada konstruksi pengetahuan peserta didik, XMOOCs memiliki struktur kursus tradisional dengan silabus yang linier dan biasanya terdiri dari video kuliah pendek, bacaan tambahan, dan kuis. Selanjutnya, desain pembelajaran dalam MOOCs. Bagian ini menjelaskan kerangka kerja desain pembelajaran, yaitu 7C, yang dapat digunakan untuk membantu instruktur atau desainer MOOCs membuat keputusan dalam mendesain yang lebih tepat. Yang pertama ada conceptualize, kemudian ada create, communicate, collaboration, consider, combine, dan consolidate. Conceptualize, yaitu mengidentifikasi tipe peserta yang kemungkinan besar akan berpartisipasi. Kemudian create, membantu instruktur atau desainer mengartikulasikan materi pembelajaran apa yang perlu dibuat. Apakah ini berbasis teks, materi interaktif, podcast, atau video. Communicate berkaitan dengan metode untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dan instruktur, peserta didik dengan rekan-rekan mereka, dan komunitas yang lebih luas melalui forum maupun media sosial. Collaboration adalah tentang mendorong mekanisme untuk memungkinkan kolaborasi atau kerja kelompok. Consider yaitu bagaimana peserta didik merefleksikan hasil belajar mereka. Combine memungkinkan instruktur atau desainer MOOCs untuk memikirkan dan melihat desain dari perspektif yang berbeda. Kemudian, consolidate adalah tentang mengimplementasikan desain dalam konteks kehidupan nyata dan mengevaluasi keefektifannya. Semua konten MOOC sangat terfragmentasi menjadi banyak komponen kecil dengan durasi video rata-rata 4-5 menit dengan jumlah rata-rata skrip dan dokumen per MOOC yaitu 30. Pemisahan konten menjadi potongan-potongan kecil adalah pendekatan umum untuk MOOCs, namun demikian memungkinkan refleksi materi dan kegiatan kolaborasi yang bermanfaat. Student engagement. Student engagement atau keterlibatan peserta didik dalam MOOCs sulit untuk didefinisikan. Beberapa melihatnya sebagai waktu yang digunakan oleh peserta didik untuk mengikuti materi pelajaran maupun waktu yang dihabiskan untuk menonton video ceramah, menjawab kuis, mengumpulkan tugas, dan berpartisipasi dalam diskusi forum. Hal ini muncul karena keterlibatan itu memiliki 4 komponen: kognitif, perilaku, emosional atau afektif, dan sosial.
Kali ini, kita akan melihat keterlibatan peserta didik dalam MOOCs berdasarkan review artikel dari Ogunyemi et al. 2022 mengenai Indicator for Enhancing Learners' Engagement in Massive Open Online Courses, a Systematic Review. Terdapat 3 tipe indikator, yaitu input, proses, dan output yang dijabarkan sebagai berikut. Indikator output terdiri dari kepribadian peserta didik dan pola keterlibatan. Kepribadian peserta didik, yaitu penilaian kepribadian peserta didik mencakup tujuan, kebutuhan, keterampilan, karakter, kapasitas kognitif, IQ, harapan, keragaman budaya, dan motivasi. Pola keterlibatan, yaitu penilaian pola keterlibatan peserta didik, misalnya apakah berpusat pada instruktur atau peserta didik, serta ukuran kelompok belajar. Selanjutnya, indikator proses, yang terdiri dari materi pembelajaran, feedback dari instruktur, feedback dari peserta, durasi kursus, partisipasi aktif, dan deteksi apabila kehilangan perhatian. Indikator terakhir yaitu output atau hasil, yang terdiri dari kinerja dan reward. Kinerja yaitu penilaian kinerja melalui kuis, latihan, dan tugas. Sedangkan reward yaitu pemberian lencana digital dan bisa dari elemen gamifikasi lainnya untuk merangsang motivasi dan menawarkan sertifikat penyelesaian kursus. Terdapat 4 faktor di mana keseluruhan saling bergantung dan penting untuk mencapai hal di atas tadi, yaitu peserta didik termotivasi, aktivitas belajar yang aktif, alat atau media pembelajaran yang menarik, dan kemampuan belajar. Namun, penyelesaian kursus sebagai hasil bukan merupakan indikasi bahwa peserta didik terlibat dengan kursus. Tujuan individu dari peserta didik itu sendirilah yang menjadi kunci apakah mereka mampu menyelesaikan kursus tersebut. Berikut ini ringkasan pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam lingkungan pembelajaran MOOCs. Yang pertama, identifikasi pola keterlibatan untuk melihat intervensi dalam menangani kelompok tertentu dari peserta didik. Kedua, eksplorasi intervensi menggunakan konsep gamifikasi untuk merangsang motivasi peserta didik dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Ketiga, deteksi kejadian di mana peserta didik merasa terisolasi, bosan, terganggu, atau rentan terhadap penundaan, dan penerapan intervensi untuk mendorong peserta didik untuk memfokuskan kembali perhatian mereka. Yang keempat, atau yang terakhir, penggunaan alat seperti analitik pembelajaran, sistem umpan balik, dan skala pengukuran untuk menentukan keterlibatan peserta didik dengan materi pembelajaran dan kompetensi lain dari sistem dan lingkungan pembelajaran. Mata kuliah metode dan media pembelajaran bagi saya sangatlah seru. Saya jadi tahu beberapa platform yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti Padlet, Mentimeters, maupun Kahoot. Kemudian, saya juga belajar mengenai mikrokredensial, yang mana istilah ini masih cukup asing bagi saya sebelumnya. Saya juga mendapat pengetahuan baru mengenai tata lighting dalam pengambilan gambar atau video, agar menimbulkan efek 3 dimensi untuk objek maupun talent. Karena selama ini yang saya tahu, terang dan jelas saja sudah cukup. Kemudian, saya juga tahu bagaimana penggunaan Lightboard dalam media pembelajaran. Terakhir, dari review artikel, saya mendapat gambaran bagaimana media digunakan dalam pendidikan informal seperti di museum, kebun binatang, maupun tempat pariwisata edukasi, serta bagaimana meningkatkan student engagement dalam penggunaan MOOCs. Demikian pemaparan saya mengenai MOOCs serta kesan mengikuti mata kuliah metode dan media pembelajaran hingga saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.